Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Aditya Dewantara dengan Virgoria Dinita Siordiawan. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya.
di dalam pimpinan-Mu, dalam anugerah-Mu Tuhan. Bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan pemberkatan nikah ini bagi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi mempelai berdua Aditya Dewantara dengan Virgoria Dinita Siordiawan. Ya. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, tentunya Anda berdua hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur, harus dengan hati yang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, apapun keadaannya, saya ajak kita bersyukur. Ya, kita bersyukur bukan karena kondisi keadaan kita, tapi kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Dasar kita bersyukur, dasar iman kita bersyukur, kita percaya Tuhan itu baik, dan Tuhan itu baik, dan Tuhan itu baik, selama-lamanya Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah berubah, kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saya ajak kita semua, kalau kita ingin hidup kita ada dalam kasih dan anugerah berkat Tuhan, tetaplah hidup di dalam kebaikan Tuhan, tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan yang selama-lamanya terus menyertai kita, selama kita tidak keluar dari kehendak rencana Tuhan. Jadi pastikan kita semua, dan secara khusus bagi mempelai berdua, biarlah hari ini dengan hati yang berterima kasih kepada Tuhan, Aditya dan ini panggilan akrabnya Dinita atau siapa panggil? Dinita. Aditya dan Dinita ketika kalian pacaran, ya Aditya apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Dinita ini tulang rusukku? Ya, demikian juga Dinita ketika engkau pacaran, apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Aditya ini pendamping hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu.
Orang yang ada di sampingmu itu jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Harus dengan yakin dan percaya. Saya sudah berdoa. Dan Tuhan tidak pernah salah untuk memberikan pasangan yang terbaik. Dan demikian juga saya ajak Anda berdua saat ini juga fokus kepada Tuhan. Jangan pikir yang lain, tetapi sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh berjuang, masuklah di dalam kasih karunia Tuhan. Maka engkau akan menerima berkat-berkat Tuhan. Sungguh-sungguh, karena firman Tuhan berkata, Tuhan hendak mencurahkan kekuatannya, berkatnya, anugerahnya, kasihnya kepada mereka yang bersungguh hati. Maka saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Maka orang yang bersungguh hati, maka di situ Tuhan akan berkati. Maka saya ajak kita semua, secara khusus mempelai berdua dan orang tua dan kita semua. Doa sungguh-sungguh. Karena pernikahan itu sangat penting, karena itu menentukan masa depan kita. Kita semua yang hadir di tempat ini, kita bahagia atau tidak bahagia, tidak lepas daripada kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Demikian juga mempelai berdua. Masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga orang tuanya. Kalau bapak ibunya rukun, harmonis, perhatian sama anak-anak, masa kecilnya bahagia. Setelah Anda dewasa, Anda akan meninggalkan rumah tangga orang tuamu dan kau membangun sendiri. Bagaimana kau membangun rumah tangga itu menentukan masa depanmu. Dan kalau engkau membangun kehidupan rumah tanggamu sesuai firman Tuhan, kau membangun rumah tangga yang rukun, harmonis, kau bahagia, dan demikian juga anak-anakmu tinggal di kehidupan rumah tangga orang tua yang rukun, harmonis, tentu juga anak-anak berbahagia. Sangat amat beda. Anak-anak yang didewasakan, bertumbuh di rumah yang orang tuanya banyak bertengkar, apalagi sampai rumah tangga orang tuanya itu cerai, pasti masa kecilnya tidak bahagia dan banyak terluka batinnya. Jadi Tuhan itu begitu tahu pentingnya kehidupan rumah tangga, karena itu akan menentukan generasi-generasi berikutnya. Maka pertama kali kalau kita pelajari dalam Alkitab dibuka dengan kehidupan sebuah rumah tangga, yaitu rumah tangga yang pertama Adam dan Hawa. Lalu saudara, di akhir dari perjanjian lama, itu juga Tuhan mulai berkata untuk pemulihan kembali. Anak-anak kembali kepada bapak-bapak, artinya rumah tangga yang dipulihkan. Di dalam perjanjian baru dibuka dengan kisah kehidupan orang tuanya Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria, rumah tangga. Lalu ketika Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama kali Tuhan buat mujizat adalah di sebuah pernikahan. Bukan orang sakit, bukan bangkitkan orang mati, bukan musir setan. Tapi justru pertama kali yang Tuhan lakukan, mujizat yang Tuhan lakukan yang tertulis di dalam Alkitab adalah di sebuah pernikahan. Tuhan mengubah air tawar menjadi anggur yang manis. Karena itu penting. Nanti di Alkitab, ya, perjanjian baru yang terakhir atau penutup di kitab Wahyu, berbicara tentang perkawinan anak domba Allah dengan jemaatnya. Kembali lagi saudara. Jadi pernikahan itu rencana Tuhan yang sangat penting. Semua apa yang direncanakan Tuhan adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu bahagia. Lalu mesti ada sebabnya. Kenapa dia tidak bahagia, kenapa dia bahagia. Kan seperti itu saudara. Kenapa dia berhasil, kenapa dia gagal. Nah, mesti ada sebabnya. Maka ketika kita tahu sebabnya, maka kita bisa membangun sehingga kita bisa membangun dengan baik. Nah, mempelai berdua, Anda ingin rumah tanggamu bahagia ke depan? Nah, mesti hiduplah sesuai firman Tuhan. Selama Adam dan Hawa itu taat pada firman Tuhan, mereka ada di Taman Eden. Dan Taman Eden itu berbicara di mana Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Jadi itu pernikahan yang Tuhan rancangkan yang pertama di Taman Eden. Dan selama Adam dan Hawa itu taat pada firman Tuhan, mereka tinggal di Taman Eden. Sampai satu hari mereka melanggar perintah firman Tuhan. Nah, saat itu mereka diusir dari Taman Eden. Mereka menjadi Tuhan menjauh dari mereka, terjadi perpisahan.
Sejak saat itu, masalah dan penderitaan terjadi. Sama saudara. Ya. Biarlah mempelai berdua dengan kesadaran. Pernikahanmu hari ini seperti di Taman Eden. Selama engkau tetap taat pada firman Tuhan, Tuhan menyertai. Di mana Tuhan menyertai, di mana Tuhan ada, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, anugerah dari Tuhan. Tapi begitu engkau keluar daripada kehendak Tuhan, ya sudah, maka penderitaan akan datang. Sama sudah, perhatikan saja. Kenapa rumah tangga tadinya bagus, baik semua, tiba-tiba jadi seperti itu kacau dan sebagainya. Pasti salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, sekalipun ada badai, ada masalah apapun, rumah tangga itu tetap rukun dan bahagia. Walaupun ada badai keuangan, badai macam-macam, saudara sekalian, tapi bahtera rumah tangganya tidak akan karam. Tetapi kalau salah satu tidak melakukan firman Tuhan, nah ini masalah. Apalagi dua-duanya, pasti rumah tangga akan jadi hancur. Oleh sebab itu mempelai berdua kalau ingin bahagia, demikian juga kerinduan dari gereja, supaya kehidupan rumah tanggamu sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia, maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab bagi mempelai berdua. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, sebagai salah satu koleksi bukumu, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan apa? Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Sudah kenapa Tuhan memerintahkan demikian? Ketika Tuhan Yesus, ketika Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan memberikan nasihat kepada Yosua, memberikan firman-Nya kepada Yosua. Di Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Jangan lupa memperkatakan, diperkatakan. Jadi kalau kita baca Alkitab, jangan dibatin, jangan baca kilat. Oh saya mau baca setiap hari 3 pasal. Buka, dilihat, sudah selesai. Oh enggak. Baca, Tuhan berkata, diperkatakan, diucapkan. Jadi keluar dari mulut saudara. Sampai telingamu sendiri mendengar, diperkatakan. Dan Tuhan berkata, firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Terlebih ketika engkau membaca dengan sungguh hati, dengan kuasa pengurapan, maka firman itu adalah kekuatan Allah. Dan dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Seringkali kita bodoh ya, kita dibodohi dengan banyak hal sehingga kita tidak suka baca firman Tuhan. Itu sebenarnya dibodohi. Karena kalau orang suka baca firman Tuhan, itu pasti orang itu jadi orang yang sukses dan berhasil. Bukan semoga, pasti saya katakan, berhasil dalam hidupnya. Karena dia baca apa? Firman-Nya, Allah sendiri. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah ketika kita menghargai, menghormati firman-Nya, dan ketika kita mengucapkan dengan percaya, dengan iman, maka firman itu kekuatan Allah dan takkan kembali dengan sia-sia. Kan dikatakan, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan, kita dengar, kita renungkan. Pada saat kita merenungkan, meresapi, menghidupi, maka firman Tuhan dikatakan seperti mata air yang dalam hati kita, yang memancar menjadi aliran-aliran yang memberikan kehidupan. Dia ada mata air. Kalau ada mata air tidak akan berhenti. Mata air sukacita tidak akan berhenti sukacita. Kita terus mengalir seperti sungai yang tak akan berhenti, tidak akan kering. Sungai sukacita kita, hikmat Allah terus mengalir dalam hidup kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka Tuhan sampai berkata siang dan malam. Siang dan malam artinya setiap hari, setiap saat terus merenungkan firman Tuhan. Mungkin kita memangnya kita enggak kerja, enggak bosan. Nah, saudara, ketika kita sambil kerja tiba-tiba diingatkan firman Tuhan, kita bersyukur. Kita hafal, kita ucapkan, kita perkatakan sambil kerja. Mungkin ya sambil kerja saudara mengucapkan,
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Tetangga, mau ngomong apa? Saudara, kita langsung pakai untuk menginjili, apalagi dia bukan orang Kristen, belum percaya pada Yesus. Oh, saya tadi mengucapkan firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Tadi kamu mengucapkan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Kowe neneng masalah apa-apa, kowe mengucapkan itu, nanti Tuhan turut bekerja, masalahmu jadi berkat. Nah, jadi gitu saudara, ya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, kemudian bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Selama kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka selama itu juga Tuhan menyertai kita. Dan apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, pasti akan Tuhan buat berhasil. Maka Tuhan berkata, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Jadi kalau Aditya dan Dinita, ya. Dengan Dinita, kalau engkau sungguh-sungguh melakukan, percayalah, maka rumah tanggamu diberkati, berbahagia dan beruntung dalam hidupmu. Kuncinya baca firman Tuhan, lakukan. Lakukan. Perhatikan saja, kalau sampai ada rumah tangga tidak bahagia, gegeran terus sampai cerai, sudah perhatikan, pasti salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kenapa tidak melakukan? Tidak baca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan. Maka kalau ada seorang pria, seorang suami jatuh dalam dosa, selingkuh, kenapa? Ya karena dia pasti tidak baca firman Tuhan. Dia tidak merenungkan firman Tuhan. Maka dia banyak tergoda sehingga jatuh. Kalau dia renungkan firman Tuhan, kemudian dia meresapi, dia melakukan, ya tidak mungkin jatuh kan. Dia tetap terus ada dalam perlindungan Tuhan dan dia bahagia, menikmati hidup rumah tangganya. Jadi istri sama, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dua-duanya melakukan, ya pasti bahagia. Jangan lupa ya, apa yang Tuhan perintahkan, silakan dibuka di pita yang merah, sudah saya kasih batas. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Satu hari Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, ya, orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan, dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, Allah yang berikan kepada bangsa Israel, ya, pada bangsa Yahudi, mereka sengaja tanya, mana yang paling penting? Kalau saudara ditanyai, ada peraturan, ya, 1, 2, 3, lalu ditanyai, mana yang paling penting? Ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Kalau Tuhan Yesus jawab salah satu, oh yang paling penting ini. Lalu yang itu akan berkata, kalau gitu yang lain kurang penting loh. Nah, ini jebakan saudara ya. Tapi Tuhan Yesus enggak. Dia menjawabnya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang pertama dan yang paling utama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Lalu pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dari firman Tuhan ini, dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, semua peraturan hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas, dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama, hubunganmu dengan Tuhan seperti apa? Bagaimana kualitas hubunganmu dengan Tuhan? Itu menentukan kualitas kehidupan rohanimu. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Kunci nomor 1 itu saja, saudara. Ya. Aditya, bagaimana hatimu terhadap Tuhan? Kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh percaya Tuhan itu ada, kalau kau sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan, kalau kau sungguh-sungguh kau mengandalkan Tuhan, kau mencari Tuhan dengan sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kau akan jadi suami yang pasti mengasihi istri dan anak-anakmu.
Kau akan jadi suami yang bertanggung jawab dengan rumah tanggamu. Kau akan jadi suami yang setia. Dan kau akan berjuang demi kebahagiaan rumah tanggamu. Lalu kalau engkau kerja, kau jadi orang jujur. Kuncinya hubunganmu dengan Tuhan itu seperti apa. Demikian juga Dinita. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang berjuang untuk rumah tanggamu, berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kau akan jadi istri yang menyepot suamimu, kau akan mendukung suamimu, kau akan berdoa untuk suamimu. Dan kalau kau kerja, kau jadi orang jujur. Nah, sekarang pertanyaan kita semua, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kualitas ibadah kita seperti apa? Oh, saya setiap minggu ke gereja. Ke gereja cuma 2 jam, ya, paling lama 2 jam, saudara. Lahirin yang lain? Saudara, Tuhan harus menjadi nomor 1 yang utama. Sebelum kita melakukan kegiatan apa, cari Tuhan terlebih dahulu. Awal hidup kita hari demi hari adalah ketika kita bangun tidur. Apa yang kita lakukan pertama kali? Aditya dan Dinita jawab dengan jujur ya. Bangun tidur, apa yang kau lakukan pertama kali? Bukan bangun tidur, ku terus mandi ya, bukan masalah itu ya. Bukan ke belakang dulu dan sebagainya, tapi kegiatanmu, hatimu tertuju kepada siapa? Aditya dan Dinita. Aditya, apa yang kamu lakukan pertama kali? Bangun tidur, melek. Bangun tidur lakukan apa? Jujur. Hah? Apa? Oh, ngebaik kasur, merapikan kasur. Oke. Terus apa lagi? Doa. Gitu, tidak buka HPC. Tenan loh. Dinita? Tenan? Ya. Saudara, sekarang, di zaman sekarang digital, musuh Tuhan itu HP. HP tidak pernah ditinggal. Ya, kemanapun dibawa. Kalau kau taruh saku, bentar-sebentar dikeluarkan. Sebentar-sebentar dilihat. Ya, sampai ada di YouTube ya, sampai anak pun dikalahkan dengan smartphone. Anaknya nangis diteke. Begitu smartphone bunyi sebentar langsung dipayoni, saudara, dilari ini. Oh, anaknya nangis jerit-jerit diteke, saudara. Nah, gitu. Anaknya lapar, punya uang 30.000, orang ditukoke untuk anaknya ditukoke pulsa. Sekarang seperti itu. Begitu bangun tidur, melek mata, langsung HP yang dipegang. Langsung buka WhatsApp, Instagram, buka yang lain. Oh ya, saya mau doa. Saudara sudah susah untuk berdoa. Kau bukan lagi mengutamakan Tuhan. Hatimu sudah bukan lagi yang utama bukan Tuhan. Tapi begitu bangun tidur, aku mau cari wajah Tuhan. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Dan itu yang Tuhan cari. Tuhan akan, orang yang mengutamakan Tuhan, Tuhan juga mengutamakan dia. Kalau kita nomor 1 yang utama adalah Tuhan, kita cari Tuhan, kita memuji, kita meninggikan Tuhan. Kita berseru, kita berdoa, kita sampaikan segala sesuatu yang kita butuhkan, ngomong aja. Dan Tuhan itu senang. Daripada kita diam, tapi Tuhan senang dengan seperti itu. Maka Tuhan akan melawat dan memberkati. Nomor 1, bangun misbah, cari Tuhan terlebih dahulu. Tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Berikan pengakuan, ucapkan syukur untuk segala sesuatu. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Nomor 1 ya, hubunganmu dengan Tuhan. Kualitas ibadah kita seperti apa. Lalu yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah, kualitas hubungan suami istri itu menentukan kualitas kehidupan pernikahannya. Itu akan rukun harmonis atau banyak gegerannya, banyak pertengkaran. Hubungannya bagaimana? Kualitas hubungannya bagaimana? Nah, kalau kualitasnya dasarnya kasih segala sesuatu, ya firman Tuhan berkata, di atas semuanya,
Ya, di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasih, bukan duit. Ya. Kalau duit yang mempersatukan, duit reneng padu. Kasih, kasih sumbernya Allah daripada Tuhan. Aditya, kamu benar mencintai Dinita? Benar. Dinita, kamu mencintai Aditya? Berapa lama kalian pacaran? Oh, sudah 4 tahun ya. 4 tahun kalian pacaran. Masih di sekolah no? Ya. Di SMA? Oh, SMK, sederajat sama SMA? Atau sederajat dengan SMP? Sudah SMA ya? Iya, 4 tahun. Ditya, kamu benar mencintai Dinita. Kenapa kamu cinta sama dia? Kan ada sebabnya ya. Nah, apapun ada sebabnya. Nah, kenapa jatuh cinta? Kan teman gadismu banyak apa dikit? Banyak. Di sekian banyak gadis yang kau kenal, kenapa kamu pilih Dinita? Nah, kenapa? Hah? Oh ini, kasih mic, nanti direkam. Ya, ya silakan. Ya. Mungkin Dinita sendiri nggak ngerti ya kenapa jatuh cinta. Nah sekarang kamu kalau kau lihat wajahnya, saya tuntun ya, kalau lihat wajahnya gimana, dilihat dulu wajahnya Dinita. Dilihat dulu. Nah, apa komentarmu? Komentarmu, ya kamu sendiri lihat Dinita tuh. Oh, cantik. Ya, cantik. Iya. Aku mau tanya Dinita, selama pacaran 4 tahun, pernah enggak Aditya berkata kamu cantik? Iya. Iya, sering? Sering. Oh sering, iya. Kamu seneng? Hah? Seneng enggak kalau Aditya berkata kamu cantik? Iya. Hah? Iya. Seneng, iya. Jadi seneng. Ini kamu seneng dengan sungguh-sungguh, berarti kamu percaya Aditya itu tidak gombal. Ya, ya. Tapi harus gitu. Pujian yang benar ya. Ini penting saudara sekalian dalam kehidupan kita. Ini benar-benar jadi berkat bagi kita sendiri. Ya. Kalau kita suka memuji dengan tulus loh ya. Kita suka bersyukur, kita suka memuji. Seperti apa yang kau katakan demikian yang akan terjadi. Jadi kalau Aditya kau berkata, Dinita kamu cantik, aku suka dengan kamu, aku suka lihat wajahmu, aku seneng. Kamu jadi seneng, benar-benar seneng. Nah kalau kau seneng, nanti kalian suami istri hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Kalau kau seneng dengan pasanganmu, kau bahagia. Kau bahagia, kau nikmati rumah tangga. Memang kamu senang hidup bersama dengan dia. Maka harus suami istri harus begitu. Senang dengan pasangannya. Suka. Nanti ada kekurangan, ada kelebihan, tapi harus senang dengan pasangannya. Bahkan yang tidak disukai ya belajar ya senang. Loh betul saudara ya. Nah terus sifat apa yang kau sukai dari Dinita ini? Orangnya tegas. Tegas, kamu senang? Ya. Nah, orang yang tegas ya, itu enggak gampang berubah loh. Tegas kok namanya ya. Nah kamu senang karena kalau sepakat. Ya, kalau sepakat senang ya, karena sepakat wah orangnya tegas karena sama-sama. Tapi kalau berbeda, kan dia tegas lah, enggak berubah. Wah keras kepala. Lah beda keinginan. Nah, tapi kan tegas. Nah, Dinita tegas. Misalnya ya contoh aja, mau ke mall A. Si Dinita njaluk A, kamu njaluk B. Gitu. Kan beda. Kalau sepakat wah tegas, sama ini anak. Wah, ada anak. Si Nita A, si kamu Adityanya B. Nah, terus ini si Nita tegas. Wah keras kepala, diajak neng B. Lu sebenarnya sama, karena dia memang karakternya seperti itu, tegas. Nah, makanya saya seringkali apa yang kau senangi itu juga bagian nanti ya kamu ada hal-hal yang dari kau sukai juga tidak kau sukai.
Kalau dia sabar, aku suka dia sabar. Ya kalau pas sama-sama itu sesuai dengan kehendakmu sabar. Kau nek kowe kesusu, wong reso cepet toh. Lelet aja wongnya ya sabar ya toh. Ya, kan seperti itu. Ya. Kalau Dinita sendiri, ada pria yang lain mendekati kamu selain Aditya? Enggak. Ada enggak? Enggak. Enggak ada. Enggak. Wah ya kepaksa geraneng si Jita aku ya. Mungkin ada ya, tapi di antara sekian pemuda yang mendekati, kenapa kamu pilih Aditya? Kenapa? Sifat apa yang kau sukai dari dia? Penyabar. Oh penyabar, wah ini ketemu ya, sabar karo tegas. Nah, ya, saling melengkapi. Nah, kalau itu jadi saling melengkapi itu jadi baik, tapi kalau saling bertentangan repot saudara ya. Kalau sudah tegas, nah ini sabar. Wis cepet sih teh rupane ada masalah saudara ya. Lalu yang sabar ngene, kowe mbok aja ngono atos-atos to. Saudara ya. Tapi kalau saling melengkapi itu saling menjadi kekuatan ya. Satunya tegas, satunya sabar ngadepi anak seperti itu. Kalau kabeh sabar-sabar anaknya jadi manja ndak karuan. Ada yang tegas. Tapi ini tegas kebablasan suami bisa nyabarkan, sabar sih sabar. Nah, seperti itu saling melengkapi. Jadi itulah yang Tuhan seperti itu. Jadi apa yang tidak ada pada kita itu senang ada pada pasangannya. Ya, jadi itu Tuhan salah satu, bukan sekedar orangnya, tapi sifat-sifat itu juga. Karena sabar terus kepengen dapat yang lebih tegas dan sebagainya. Yang pendiam kepengennya dapat yang agak banyak ngomong sudah. Jadi saling melengkapi. Nah. 2, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya, harus mencintai, harus mengasihi. Kasih itu rela berkorban. Kasih itu suka memberi. Nah kalau engkau baca nanti 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih tidak mementingkan diri sendiri, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak pemarah dan sebagainya. Jadi itu bentuk kasih, ya. Buah kasih itu seperti itu. Jadi kalau kalian saling mengasihi, mesti Aditya bisa sabar, juga Nita bisa sabar, murah hati. Kalau terjadi perselisihan, pertengkaran, kalau satu sudah minta maaf, harus sudah selesai. Tidak disimpan, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Begitu satu minta maaf, ya sudah langsung dibuang, jangan disimpan. Itu akan membuat kecewa sendiri. Tapi simpanlah yang baik, membuat engkau bahagia. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan sebagainya. Lalu buka di pita yang biru, itu prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20, dikatakan demikian. Hendaklah mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan perintahkan kita, hendak kita mengucap syukur senantiasa, senantiasa itu selalu. Ya, terus menerus tak henti-hentinya kita mengucap syukur. Dalam segala hal, baik buruk, ya, kemudian dicopet ataupun tetap mengucap syukur, saudara. Betul, ada masalah, tidak ada masalah, tetap mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur justru membawa kelegaan kepada kita. Tuhan mengatakan senantiasa, selalu mengucap syukur. Bersyukur Tuhan berikan pasangan yang baik. Bersyukur dengan rumah yang ada, bersyukur dengan rezeki yang Tuhan berikan. Maka itu membawa kelegaan dalam hidup ini. Lalu dalam segala sesuatunya. Dan kemudian ayat yang ke-21, rendahkan dirimu satu dengan yang lainnya. Artinya saudara, kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, ya kita menghargai satu dengan yang lainnya. Pasanganku sangat berarti bagiku, sangat berharga. Nah ketika kita melihat pasangan kita berarti, berharga, kau bahagia. Sama kalau kita punya barang yang berharga, yang sangat bernilai bagi kita, pasti kita perhatikan dengan baik-baik dan kita senang dengan barang itu. Begitu kita sudah tidak suka, tidak berarti, mesti disingkirkan, digudangkan. Nah demikian juga dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Kalau pasangan kita ada pribadi yang sangat berarti bagi kita, sangat berharga, maka kita akan memperhatikan dan kita senang, saudara sekalian, dengan itu. Maka harus jadi pasanganmu, ya. Termasuk itu. Nanti di tempat kerjamu, kalian berdua harus senang, saudara, dengan tempat kerja.
Jadi ketika kau senang dengan tempat kerja, dengan pekerjaanmu kau suka, itu engkau tidak berat mengerjakannya. Bahkan itu bisa berprestasi, karena kamu senang, saudara sekalian. Nah saya lihat Bapak Gembala saya ini, saya sampai koran dikesel ya, apa saja kok enggak capek-capek. Nah dia begitu, itu hidupnya. Jadi ketika dia mengerjakan, melakukan itu semua, itu bukan beban, tapi menyenangkan. Itu pekerjaan-pekerjaan tantangan banyak, tapi itu karena jadi yang dia sukai, ya dia nikmati. Jadi demikian juga sebenarnya semuanya seperti itu. Jadi istri, jadi ibu kalau dia suka dengan rumah tangga, suka ya masak, orang Grusulo saudara sekalian ya, enggak berkeluh kesah, masak itu menjadi kesukaannya. Tapi kalau memang enggak suka masak, jengkelnya bukan main macam-macam saudara. Terus hasilnya ya enggak enak saudara sekalian ya. Tapi kalau orang yang suka itu senang saudara sekalian, melayani senang. Nah, cinta itu seperti itu, suka berkorban ya. Yang sudah jadi istri, ya jadi ibu. Kalau musim mangga, siapa yang mengupas mangga? Biasanya siapa yang mengupas mangga? Kalau mau musim mangga ya, siapa biasanya yang mengupas mangga siapa? Oh Bapak. Wah, Bapak yang suka mengupas mangga. Lalu kalau sudah dikupas, yang diberi pertama siapa? Wah, istri dulu yang dikasih. Ya, oke. Setelah itu baru anak-anak. Nah, terakhir peloke ya toh, karyawan. Ya, tapi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang cinta, dia mengerjakan itu senang. Ya, dia ngupas, ya, terus lalu diberikan orang yang paling dicintai dulu. Ya, pasangannya diberi. Lalu kemudian anak-anak. Lalu kalau sudah lihat pasangan mau lagi, oh ya mau dikasih lagi. Anak-anak minta lagi, minta lagi. Tinggal peloke, ya wes peloke. Tapi tidak marah saudara. Tidak ngomel-ngomel, enak sing kene sing ngoncek kowe sing mangan. Karena cinta saudara. Maka bangun rumah tangga itu benar Tuhan berkata, dasarnya kasih. Itu ngerjakan tuh tidak sambat. Ya, pasti sukacita, bahagia. Nanti kalau istri ya, bisa masak Anda, Dinita? Bisa? Aditya pernah makan masakannya Dinita belum? Pernah? Enak Anda? Lumayan, seneng. Nah, saya yakin Dinita ketika dia masak, terus dia nawari Aditya makan, terus dia Aditya mangannya enak, ya lahap, orang ngomong, wih geragas ya, pasti tidak, tapi seneng mesti, wah seneng ya, puji Tuhan, seneng dia bahagia. Nah pasti bahagia kalau lihat makanan dimakan sampai habis. Ini enggak dimakan malah dia rada susah ya. Kenapa ya? Pasti yang itu ya, enak gitu. Nah, orang yang mengasihi seperti itu seneng, saudara, membuat orang lain seneng itu bahagia. Itu yang Tuhan ajarkan ya. Tuhan Yesus sendiri, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata apa? Aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Melayani. Jadi Tuhan senang ketika melihat umatnya bahagia. Tuhan melihat umatnya itu sukacita, senang. Maka ketika Tuhan melihat ada begitu banyak jemaat, begitu banyak orang yang mengikuti dia. Lalu murid-muridnya datang pada Tuhan Yesus. Tuhan, suruh dia pulang. Sudah jamnya makan, suruh cari makan sendiri. Ini muridnya ya lapar ya. Lalu mikir itu kurang banyak ini, piye caranya ngasih makan. Sudah suruh pergi, suruh beri, cari makan sendiri. Tuhan berkata, beri mereka makan. Langsung melongo, begitu banyak. Beli di mana? Uang pun tidak ada. Nah, tapi Tuhan punya, ada 5 roti 2 ikan, Tuhan bisa memberkati semuanya. Maka kalian berdua demikian juga dalam hidup itu, mengandalkan Tuhan. Jangan lihat apa yang ada, tapi ada Tuhan. Maka segala sesuatu yang terbatas, Tuhan bisa buat tanpa terbatas. Suami istri, setiap pribadi ada keterbatasan. Kalau engkau sungguh-sungguh bersatu hati, bawa di dalam Tuhan, maka kalian berdua akan mengalami terobosan. Jadi istri yang berdoa supaya suaminya mengalami terobosan. Setiap orang itu ada batasnya. Tapi ketika didoakan dengan sungguh-sungguh mengalami terobosan. Suami juga melihat istrinya pasti ada
keterbatasan, doakan pasti ngalami terobosan. Alami saudara. Karena di dalam Tuhan, Tuhan bisa membuat ketika dua orang sehati sepakat di dalam Tuhan. Apa yang didoakan akan Tuhan beri. Jadi itu pernikahan itu seperti itu. Tuhan rindukan, kalian bangun sungguh-sungguh, Tuhan jadi nomor satu, kasih Tuhan Allahmu dan kasihlah samamu seperti dirimu sendiri, maka engkau akan diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan, saling berpegang tangan. Kio jodoh ya saudara ya. Yang laki tinggi, yang perempuan agak pendek gitu. Ya. Jadi nanti anaknya bisa tinggi. Wah. Ya, saling melengkapi. Nah itu, ya itu saudara ya. Tuhan tuh yang menciptakan, menaruh. Ya. Seringkali kita gak bisa mengerti, tapi Tuhan itu yang menaruh. Kenapa dia bisa jatuh cinta? Nah, Tuhan itu yang menaruh benih cinta. Aditya dan Dinita, kalian nanti jadi satu, hendaklah kalian saling mengasihi, ada panggilan untuk Anda berdua, saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur, saling menasihat di dalam Tuhan. Biarlah kalian membangun rumah tangga dalam kasih Kristus. Sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu, kalian berdua akan menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Dan kita akan dasari dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Aditya Dewantara dengan Virgoria Dinita Siordiawan, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Aditya Dewantara, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Aditya Dewantara menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Virgoria Dinita Siordiawan yang telah berada di hadapan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dan dengan kasih sayang, baik dalam suka maupun duka, dalam melimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Virgoria Dinita Siordiawan, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Virgoria Dinita Siordiawan, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Aditya Dewantara yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia untuk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin.
Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Aditya, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Ya, Aditya ini dengan keren sekali ini ya, menyematkan cincin dengan berlutut. Silakan Dinita, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua, saat yang terpenting bagi mempelai berdua, datang pada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Terima setiap berkat-berkat Tuhan dengan iman. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Aditya Dewantara dengan Virgoria Dinita Sordiawan, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Bila segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Aditya Dewantara dengan Virgoria Dinita Sordiawan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Aditya Dewantara, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Virgoria Dinita Sordiawan, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan,
Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Luar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri. Silakan turun. Saling berhadapan. Ya, silakan saling berhadapan. Ya. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Silakan Dinita pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua. Inilah pria yang akan hidup bersama-sama dengan kau sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Demikian juga Aditya pegang pinggang ya. Inilah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama dari hari ini sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Dan buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Silakan Aditya, berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ya, silakan kening, ya pipi kiri kanannya. Ya. Sekarang ganti Dinita yang cium suami. Ya. Bagaimana? Anda berdua senang? Ya silakan cium lagi. Katanya senang. Iya. 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 Silakan mempelai datang pada orang tua, pada ibu ya. Silakan Aditya sama Dinita di hadapan ibu, langsung bersama-sama di hadapan ibu. Silakan ucapkan terima kasih Aditya. Kalau engkau sampai hari ini, ya sebelah sini sih. Terima kasih ya Bu. Dinita, Dinita sebelah sini. Dinita sebelah kono. Enggak, Aditya tetap di Oh, ya, Dinita kene sebelah sini. Silakan Aditya ucapkan terima kasih sama ibu. Kalau engkau sampai hari ini semua karena Terima kasih ya Bu. Membesarkan tidak diwantara anakmu. Ampunilah dosa-dosanya Ibu. Dosa kesalahan pada orang tua. Terima kasih ya Bu ya. iya. Ibu mau ngasih nasihat? Ya silakan satu tangan. Satunya. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Silakan Aditya memberikan ciuman, ibu dicium ya. Silakan Dinita, ibu dicium Dinita.
Silakan mempelai datang pada. Ya, ini orang tuanya Dinita, suami istri sebentar. Suami istri ya. Bisa berdiri sebentar. Iya, saling berhadapan. Itu bisa diambil itu. Sudah nikah berapa tahun? 23 tahun. Hah? 23 tahun. 23 tahun. Ya. Dikaruniai anak berapa? Puji Tuhan 6. Oh, 6, setengah lusin ya. Iya. Ya. Ini anak yang keberapa? Nomor 1, Pak. Nomor 1. Ini mantu pertama. Iya. Iya. Sudah 23 tahun dikaruniai anak 6, sudah bersama-sama. Nah, ini suami istri ya. Hidup bersama-sama. Jadi teman hidup bersama-sama, menjalani hidup bersama-sama sudah 23 tahun. Masih sisa berapa tahun tidak tahu. Tapi bangun lebih indah, lebih menyenangkan. Saya mau tanya Dinita, Bapak Ibu ini banyak ributnya apa rukun? Tidak usah dijawab. Paling tahu. Besok anakmu juga gitu, paling tahu ya. Orang tua itu seperti apa. Sudah 23 tahun hidup bersama-sama, kerjasama membesarkan putra-putri, dan juga bersama-sama sepenanggungan kalau ada masalah ya. Dan jadi pewaris kasih karunia bersama-sama ya. Silakan Pak, ucapkan terima kasih sama istri. Pakai mic. Terima kasih istriku Maria Riana. Sampai saat ini 23 tahun ini kamu mendampingi aku, membuat aku menjadi orang yang berguna bagi Tuhan, menciptakan keluarga yang bahagia, memimpin aku menjadi seorang ayah yang baik. Iya. Terima kasih. Iya, silakan Ibu ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih suamiku. Mungkin selama ini saya sebagai istri banyak sekali kekurangan. Tapi sangat-sangat bersyukur walaupun kita lewati kehidupan kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan membuat semuanya indah. Tuhan membuat semuanya sempurna. Iya. Terima kasih suamiku. Iya. Silakan istri diberi cium. Silakan dicium istrinya. Hiduplah dengan bahagia ya. Silakan duduk. Dinita di hadapan Ibu, Aditya di hadapan Bapak. Silakan Dinita ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu. Makasih ya Ma, udah besarin aku. Ampuni aku Ma. Jika saya tidak sesuai menjadi anak yang baik. Takutlah Tuhan di dalam ada Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman, jadilah terang bersama Tuhan Yesus Kristus. Agar dibuat berhasil apapun yang kamu buat berhasil. Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat, silakan. Jadilah kepala keluarga yang luar biasa, anakku. Utamakan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Oke? Bangun wisbah doa keluarga tiap hari, itu kunci utama. Sayangi anak istrimu, ya. Hanya itu Bapak yang bisa berikan untuk kamu. Harta karun itu ada di dalam Alkitab. Bongkar itu, cari rahasianya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Silakan orang tua memberikan doa restu. Silakan dicium orang tuanya ya. Tukeran ya, Aditya sama Ibu. Silakan Dinita sama Bapak.
Silakan Aditya peluk ibu mertua, dipeluk ya. Kepada mempelai berdua Aditya Dewantara dengan Virgoria Dinita Surdiawan, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu, dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kekudusan dan kesetiaan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Aditya Dewantara dengan Virgoria Dinita Surdiawan. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua dalam kasih-Mu Tuhan. Bahtera yang rumah tangga yang mereka bangun dalam anugerah-Mu Tuhan. Tuhan pimpin hari demi hari yang mereka lalui. Biarlah segala berkat yang baik datang dalam kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaannya, dan juga Tuhan karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Kami berdoa juga untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati segala pekerjaan usaha mereka. Dan Tuhan juga beri untuk mereka bisa melihat kebahagiaan anak-anaknya bahkan sampai keturunannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua bersama orang tua. Tuhan berkati semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan sebentar kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing di dalam anugerah penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua bersama orang tua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai berdua.